Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tanpa Kasih, Tiada yang Berguna. Ditulis oleh Lisa M. Samra. Topiknya adalah tanpa kasih, tiada yang berguna. Suatu hari, saya mengeluarkan bagian-bagian meja yang saya pesan khusus dari dalam kotaknya, lalu meletakkannya satu demi satu di depan saya. Namun, saya menyadari ada yang kurang. Permukaan meja yang indah dan bagian-bagian lainnya sudah lengkap, tetapi kaki mejanya kurang satu. Tanpa seluruh kakinya, saya tidak akan bisa merakitnya, dan meja tersebut menjadi tidak berguna. Bukan hanya meja yang menjadi tidak berguna jika kehilangan satu bagiannya yang penting. Di surat 1 Korintus, Rasul Paulus mengingatkan pembacanya bahwa mereka kekurangan satu komponen yang sangat penting. Orang percaya di sana memiliki banyak karunia rohani tetapi tidak memiliki kasih. Dengan gaya bahasa hiperbola untuk menegaskan maksudnya, Paulus menulis bahwa sekalipun mereka memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun mereka membagi-bagikan segala sesuatu yang mereka miliki, dan sekalipun mereka rela menderita sengsara, tanpa kasih sebagai dasar yang terpenting, perbuatan mereka sedikit pun tidak ada gunanya. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Untuk mendorong mereka agar selalu mendasari setiap tindakan mereka pada kasih, Paulus menggambarkan keindahan kasih yang selalu siap melindungi, percaya, penuh pengharapan, dan tekun bertahan. Saat menggunakan karunia-karunia rohani yang kita miliki, baik untuk mengajar, menguatkan, ataupun melayani saudara-saudari seiman, ingatlah bahwa rancangan Allah selalu membutuhkan kasih. Tanpa kasih, seperti meja yang kehilangan salah satu kakinya,
kita tidak akan dapat memenuhi tujuan sesungguhnya dari rancangan tersebut. Inti sari dari kisah ini adalah rasa kasih di dalam hati. Karena rasa kasih adalah elemen utama dalam ajaran Kristen, karena Yesus sebagai objek utama Kristen selalu menekankan kasih. Agama apapun dan manusia apapun yang memiliki kasih di dalam hatinya akan terlihat spesial dan berbeda, karena kasih hanya dimiliki oleh orang yang mengenal kebaikan dan memiliki rasa sepenanggungan sama seperti yang dimiliki Yesus ketika turun ke dunia. Tuhan Yesus tidak turun seperti yang digambarkan oleh pemikiran manusia yang normal. Turun dari surga dengan pengawalan malaikat surga yang terang. Tetapi Yesus turun ke dunia dengan sebagaimana manusia turun ke dunia, yaitu melalui sebuah proses yang dinamakan kelahiran. Yesus juga merasakan apa yang dirasakan manusia. Yesus ketakutan, kehausan, bahagia, kecewa dan seluruh perasaan manusia. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena tertulis di Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16, penekanan dalam ayat itu adalah kasih, maka Bapa di surga juga menekankan kasih untuk kita semua pendengar saudara rohani. Amin. Marilah kita renungkan, pernahkah Anda mengalami ketiadaan kasih dalam perbuatan baik yang Anda lakukan? Apa yang mungkin terjadi ketika kasih menjadi dasarnya? Hal ini patut kamu ketahui, bahasa Yunani yang digunakan untuk menulis Alkitab Perjanjian Baru menggunakan beberapa kata untuk menerangkan tentang cinta atau kasih. Eros menyatakan cinta romantis atau sexual storge berbicara tentang kasih sayang dalam keluarga. Seperti kasih sayang orang tua kepada anak, phileo menggambarkan kasih persaudaraan atau perkawanan, dan agape menggambarkan bentuk kasih yang tertinggi, yaitu kasih yang rela berkorban bagi pribadi yang dikasihinya. Kata itulah yang sering dipakai dalam Perjanjian Baru, dan paling jelas di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Pengorbanan Kristus adalah pernyataan terbesar akan kasih Allah yang rela berkorban bagi makhluk ciptaannya yang terhilang. Itulah juga kasih yang dinyatakan dalam 1 Korintus 13, yang membuat Paulus menegaskan, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku, pada saat aku membutuhkan.
Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.